Teman-teman, kadang-kadang saya mikir ya, kok saya ini gara-gara netizen 62 ini, saya jadi ikutan barbar juga lama-lama. Tapi nggak apa-apa lah. Kan kata Indo Magazine, tetaplah barbar demi Indonesia maju. Nah, gitu katanya. Itu yang saya ikutin itu. Indo Magazine. Lagi kita kan kalau diserang, serang balik. Lebih kejam kita nyerangnya. Nggak sia-sia dunia mengatakan bahwa netizen paling barbar itu Indonesia. Gua demen. Saya kadang-kadang membayangkan ya, bagaimana kalau Presiden Malaysia diwawancarai oleh wartawan internasional, terus dia jawab pakai bahasa Melayu. Pasti yang keluar bahasa Upin Ipin dah. Betul. Lucu Pak Anwar Ibrahim kalau pakai bahasa Melayu. Nah jadi kan begini ya, cara untuk memartabatkan bahasa yaitu dari para pemimpinnya. Pak Jokowi mau pidato di mana saja, mau diwawancarai oleh siapa saja, pasti jawabnya bahasa Indonesia. Itu cara memartabatkan yang benar. Diwawancarai jawab pakai bahasa Inggris, nggak laku. Berani nggak kira-kira Presiden Malaysia menjawab pakai bahasa Melayu itu? Nggak bakal berani. Nah ini jadi videonya sengaja saya ambil cuplikan dari wawancara-wawancara Pak Jokowi dengan wartawan asing. Ya, ada dari BBC, ada dari Ekonomis, ada dari Cina, yang Malaysia juga ada. Terus pidato Pak Jokowi di PBB juga ada. Oke. Welcome to BBC News and the interview with Indonesia's President Joko Widodo. Thank you so much for joining us, Mr. President. You've got the G20 coming up. Potentially, this is one of the most diplomatically delicate G20s that's ever been held, with some of the world's most polarizing leaders, hopefully expecting to be there. How important is it for these countries to meet and to resolve some of these issues? Rivalitas itu sebetulnya wajar, asal bisa dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik terbuka. Kalau ada dialog, itu juga akan baik bagi pemulihan global, utamanya pemulihan ekonomi, dan tidak akan ada perdamaian tanpa dialog. But Mr. President, even in the meetings leading up to this, we've seen Russia walk out of the room when the US talks, the US and other Western countries walking out of the room when Russia talks. Can they really sit down and come to an agreement? Can they have that dialogue that you want them to have? Itu yang ingin kita usahakan. You've positioned yourself, as the sort of global negotiator. You've met the main players in all of this, and you've talked to them, tried to bring them to the negotiating table. How difficult has that been? Apa yang ingin kita perjuangkan di G20, ya amanat dan kepercayaan besar dari negara-negara G20 ini harus betul-betul kita pakai untuk memperjuangkan utamanya kepentingan negara-negara miskin dan negara-negara berkembang menuju ke sebuah tatanan dunia yang betul-betul lebih adil dan sejahtera. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Saya akan kembali ke kota saya. Aduh, Solo. sedih sekali rasanya. Sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. So you will be part of the building of a new, greener Indonesia. Rakyatnya yang berada di 514 kota dan kabupaten dan juga 17.000 pulau. Kalau tidak,
mereka bisa merasa tidak memiliki presiden nanti, karena berpencar di mana-mana. Well, this time we followed you to the beautiful island of Bali to see people's lives here. And many people that we talk to, they say you love to go to rural areas to see people's lives here, to learn about their problems, their aspirations. So what is the philosophy of such kind of governance style? Saya memulai karir politik saya dari wali kota 2 periode, kemudian gubernur, kemudian presiden 2 periode. Dan memang sejak wali kota saya selalu datang ke rakyat, datang ke kawasan kumuh, datang ke bantaran sungai. Gubernur juga seperti itu. Pas jadi presiden juga sama, saya datang ke desa, saya datang ke daerah, saya datang ke pinggiran sungai. Dan saya selalu ingin berinteraksi dengan rakyat, karena disitulah sebetulnya masalahnya ada. Disitulah sebetulnya problemnya mulai berangkat. Apa khabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Wartawan baik. Malaysia. Apakah sihat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bapak, kita nak mulakan tentang ASEAN ini. Kita nak bercakap tentang isu yang berlaku di Myanmar khususnya. Kalau kita lihat ASEAN kini berdepan kemelut dalaman berikutan rampasan kuasa tentera di Myanmar pada Februari 2021 yang lalu. Dan nampaknya masih lagi gagal diteruskan, diselesaikan menerusi semangat kekeluargaan dan konsensus dalam kalangan negara ASEAN yang ada mahu tindakan yang lebih tegas termasuk memboikot Myanmar berbanding pendekatan diplomatik. Jadi apa perancangan Indonesia selaku pengerusi ASEAN bagi mendepani cabaran ini, terutamanya menjayakan pelan damai konsensus 5 perkara yang dipersetujui oleh ASEAN? Ya, jadi acuan kita adalah 5-point consensus. Pegangan kita itu, 5-point consensus. Dan kita tahu bahwa kondisi Myanmar ini sudah terjadi dalam 7 dekade ini. Jadi ini bukan masalah yang gampang. Ini masalah yang sudah sangat kompleks, dan ini akan bisa diselesaikan jika ada komitmen kuat dari Myanmar sendiri. Dari sana, harus dimulai dari sana. Dan yang paling penting menurut saya sekarang ini adalah satu, penghentian kekerasan. Penting sekali. Harus segera dihentikan. Kekerasan harus segera dihentikan. Yang kedua, memulai dialog. ASEAN dengan Myanmar, kemudian negara-negara terdekat dengan Myanmar, dan ya kita memiliki yang namanya Office of Special Envoy ASEAN. Yang ini baiklah. Itu tentang ASEAN dan juga Myanmar. Bapak Presiden telah pun kongsikan tentang bagaimana ia mungkin dapat diselesaikan dengan kerjasama daripada dua pihak sendiri. Kita pergi pula ke tema ataupun isu yang seterusnya, iaitu tentang geopolitik itu sendiri, Bapak Presiden. Kalau kita lihat pertikaian isu maritim dan juga pertikaian sempadan membabitkan Amerika Syarikat dan juga China di sebahagian besar perairan Laut Cina Selatan yang turut merangkumi hampir ke semua negara ASEAN kini semakin memuncak. Dan kalau kita lihat juga dengan rundingan kod tata laku antara China dan juga ASEAN tidak banyak berubah pada tahun 2022. Jadi His Excellency Presiden Joko Widodo. Pidato di PBB ya. Yang mulia Presiden Majelis Umum PBB, Yang mulia Sekretaris Jenderal PBB, Yang mulia para pemimpin negara-negara anggota PBB, tahun ini genap 75 tahun usia PBB. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Tapi saya masih belum bisa membayangkan kalau Presiden Malaysia pidato di PBB pakai bahasa Melayu. Lucu bahasa Melayu, pasti kayak Upin Ipin. Kalau enggak
Bahasa rojak yang keluar. Aduh, kesian Malaysia. Saya tunggu komentarnya di bawah ya.